Arman hanyalah seorang satpam baru dengan seragam lusuh di sebuah perusahaan besar. Setiap hari ia dihina, diremehkan, bahkan ditertawakan oleh para karyawan. Terutama oleh Nadia, manajer cantik yang selalu memandang rendah dirinya. Namun yang tidak ada seorang pun tahu, di balik seragam satpam itu, Arman menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekadar penjaga pintu biasa, melainkan sosok penting yang diam-diam mengamati semua orang di perusahaan itu. Hari demi hari, hinaan semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya, sebuah pertemuan rahasia membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Dan ketika identitas asli Arman terbongkar di depan seluruh kantor, semua orang mendadak terdiam, wajah-wajah sombong berubah pucat ketakutan. Apa yang sebenarnya disembunyikan Arman? Dan bagaimana nasib Nadia, wanita angkuh yang selalu meremehkannya? Semuanya terjawab dalam kisah penuh drama ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari mana? Dukungan kecil dari kalian akan menjadi semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Pagi itu, langit Jakarta masih dipenuhi awan kelabu sisa hujan malam. Jalanan menuju gedung pencakar langit PT Bintang Global Corp sudah ramai oleh karyawan berjas rapi, wanita dengan tas mewah, dan suara deru mobil-mobil mahal yang keluar masuk area parkir. Di sisi gerbang utama, seorang pria muda dengan wajah tampan namun sederhana berdiri agak kikuk. Dialah Arman, pria berusia 27 tahun, yang baru saja diterima sebagai satpam di perusahaan itu. Seragamnya tampak agak longgar, warnanya sedikit pudar, dan sepatunya sudah tergores di sana-sini. Itu satpam baru ya? Bisik seorang karyawan pria sambil menoleh pada temannya. Iya, lihat tuh, penampilannya biasa banget. Kayak orang kampung baru datang ke kota. Jawab yang lain dengan nada meremehkan. Arman mendengar, tapi ia hanya tersenyum kecil. Ia tahu, pekerjaannya bukan sesuatu yang dipandang tinggi. Namun baginya, pekerjaan tetap pekerjaan. Asal halal, ia akan menjalaninya dengan ikhlas. Saat jam masuk mendekat, kerumunan karyawan semakin padat. Dari kejauhan, terdengar suara sepatu hak tinggi menghentak lantai marmer. Seorang gadis cantik dengan rambut panjang terurai, mengenakan blazer hitam elegan dan rok pensil ketat, melangkah anggun. Dialah Nadia, karyawan muda yang dikenal congkak dan selalu memandang rendah orang kecil. Matanya langsung melirik sinis ke arah Arman. Ini satpam baru. Kenapa perusahaan sebesar ini terima orang seperti dia? Seragamnya aja lusuh banget. Ucapnya dengan nada cukup keras hingga terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Beberapa karyawan menahan tawa, ada juga yang mengangguk setuju. Arman hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar, padahal dadanya terasa sesak. Namun, yang membuatnya makin diperhatikan adalah sikap rendah hatinya. Saat seorang karyawan wanita kesulitan membawa berkas tebal, Arman sigap membantu tanpa diminta. Bukannya berterima kasih, wanita itu malah berkata ketus. Udah taruh aja di meja, Mas Satpam. Jangan pegang lama-lama, nanti kotor. Arman menarik napas panjang. Pagi itu, ia sudah mendapat cukup banyak cibiran. Tapi ia tetap menahan diri, karena ia tahu, semua ini hanyalah permulaan. Di dalam hatinya, ia berbisik lirih. Tak apa, biarlah mereka meremehkan. Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Nadia berjalan dengan langkah penuh percaya diri. Hak sepatunya beradu dengan lantai marmer lobi gedung yang megah. Semua mata karyawan pria tertuju padanya, bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena status sosialnya yang sudah terkenal. Ia anak dari keluarga berada, terbiasa hidup dengan segala kemewahan. Wajahnya putih mulus, bibir merah muda yang seakan selalu menantang, dan gaya berpakaiannya modis, membuatnya terlihat seperti model yang tersesat di kantor. Namun di balik pesonanya, Nadia memiliki sikap angkuh yang sulit disembunyikan. Begitu sampai di pintu masuk, ia melirik tajam ke arah Arman yang berdiri di pos satpam. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Kamu. Iya kamu. Satpam baru. Suaranya nyaring, membuat beberapa orang otomatis menoleh. Arman mengangguk sopan. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan ramah. Namun, bukannya menjawab baik-baik.
Nadia malah melipat tangan di dada. Bantu? Hahaha. Kamu aja seragamnya kayak gitu. Lusuh, nggak rapi. Perusahaan ini kan elit. Masa satpamnya model begini? Malu-maluin. Beberapa karyawan yang lewat menahan senyum. Sebagian lagi menunduk, pura-pura tidak mendengar. Ada yang diam-diam merekam dengan ponsel, sekadar untuk dijadikan bahan gosip. Arman terdiam. Hatinya panas, tapi wajahnya tetap tenang. Ia memilih menunduk, memberi hormat kecil, lalu mundur selangkah. Nadia mendengus seolah puas, lalu melangkah masuk. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh sekali lagi sambil berkata, "Ingat ya, kamu itu cuma satpam. Jangan sok-sokan mau kelihatan baik di depan orang. Tugasmu cuma berdiri, jaga pintu, ngerti? Jangan kebanyakan gaya." Kata-katanya bagai pisau yang menusuk dada Arman. Namun ia menahan diri. Ia tahu, di balik seragam satpam sederhana itu, ada rahasia besar yang belum seorang pun tahu. Saat Nadia berjalan menjauh, beberapa karyawan berbisik-bisik. Kasihannya, baru hari pertama udah kena semprot. Kasihan? Halah, namanya juga satpam. Wajarlah kalau direndahin. Arman menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Hanya satu kalimat yang berputar di benaknya. Cepat atau lambat, orang seperti dia akan menerima balasan dari kesombongannya. Pagi berikutnya, suasana lobi kantor lebih ramai dari biasanya. Karyawan lalu lalang dengan terburu-buru, membawa laptop, berkas, dan secangkir kopi. Suara sepatu, tawa kecil, dan bunyi mesin absensi bercampur menjadi hiruk-pikuk pagi itu. Arman berdiri di dekat pintu masuk, memberi salam sopan pada setiap orang yang lewat, meski sebagian besar hanya mengangguk malas atau bahkan pura-pura tidak melihat. Ia sudah terbiasa dengan sikap dingin karyawan, meski dalam hatinya tetap terasa pedih. Tiba-tiba, pintu kaca berputar terbuka, menampilkan sosok Nadia. Ia datang dengan tergesa, sepatu hak tinggi mengetuk keras lantai marmer, sambil menenteng kopi mahal dari kedai terkenal. Rambutnya yang tergerai indah bergerak mengikuti langkah cepatnya. Namun, karena terlalu sibuk mengutak-atik ponselnya, Nadia tidak memperhatikan langkahnya. Ia hampir menabrak seorang karyawan pria yang keluar dari lift, dan saking kagetnya, kopi panas di tangannya tumpah, tepat ke bajunya sendiri. Panas!" jeritnya sambil menjatuhkan gelas kertas itu ke lantai. Suara tumpahannya membuat semua orang menoleh. Arman yang melihat kejadian itu refleks mendekat dengan wajah khawatir. "Mbak, hati-hati. Saya ambilkan tisu ya." Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Nadia sudah melotot ke arahnya. "Kamu, ini salah kamu kan?" teriaknya dengan nada tinggi, membuat semua orang di lobi membeku. Arman terkejut. Salah saya, Mbak? Tapi saya." "Jangan pura-pura polos. Kamu satpam di sini, tugasmu menjaga pintu, biar nggak ada yang tabrakan. Kalau aku sampai tumpah begini, itu karena kamu nggak becus kerja." Suaranya semakin keras, menusuk telinga semua orang yang hadir. Beberapa karyawan saling berbisik. Ada yang merekam diam-diam dengan ponselnya, ada yang menutup mulut menahan tawa. "Lihat ini." Nadia menunjuk noda kopi di blazernya. "Bajuku mahal, ngerti? Harganya bisa beli seragam satpam kamu 15 kali lipat. Dan sekarang rusak gara-gara kamu. Dasar satpam miskin nggak berguna." Suasana lobi seketika sunyi. Semua mata tertuju pada Arman, yang berdiri kaku dengan wajah menunduk. Dadanya sesak, namun ia berusaha menahan diri agar tidak meledak. Seorang karyawan pria berbisik ke temannya sambil tersenyum sinis. "Kasihan juga sih, tapi ya gimana, satpam MAH tetap satpam." Nadia mendengus keras, lalu mengambil tisu dari meja resepsionis sambil menatap Arman penuh hinaan. "Mulai sekarang, jangan pernah coba-coba dekatin aku lagi. Lakukan kerjaanmu dengan benar. Jangan bikin malu perusahaan ini dengan wajah lugu sok polosmu." Arman hanya menunduk dalam, kedua tangannya mengepal di balik punggung. Hatinya berteriak, tapi bibirnya tetap diam. Dalam hati ia berucap lirih. "Baiklah, kalau ini yang kau pilih, Nadia. Saat waktunya tiba, kau akan tahu siapa yang sebenarnya kau hina." Sejak insiden kopi tumpah itu, gosip tentang Arman menyebar cepat di seluruh perusahaan. Hampir setiap sudut kantor membicarakan bagaimana satpam baru,
dibentak Nadia di depan umum. Ada yang tertawa mengejek, ada yang pura-pura iba, tapi tak satu pun yang sungguh-sungguh membela. Bagi Arman, hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Setiap pagi, ia tetap berdiri tegap di posnya, memberi salam dengan sopan kepada siapapun yang masuk. Namun hampir selalu, ia hanya menerima tatapan sinis atau cibiran samar. Jaga pintu baik-baik, jangan sampai ada kopi tumpah lagi ya. Sindir seorang karyawan pria sambil tertawa bersama teman-temannya. Arman hanya tersenyum tipis, meski hatinya perih. Suatu siang, saat jam istirahat, Arman melihat seorang OB kesulitan mendorong troli penuh berkas. Tanpa pikir panjang, ia segera membantu. Namun, bukannya mendapat ucapan terima kasih, seorang karyawan wanita malah melirik sinis. "Ngapain sok baik, Mas Satpam? Biarin aja, itu kan kerjaannya. Jangan pura-pura pahlawan deh." Arman menarik napas panjang. Ia menahan diri untuk tidak membalas. Puncaknya, suatu sore ketika hujan deras mengguyur kota. Beberapa karyawan masuk kantor dengan pakaian basah kuyup. Arman sigap memayungi mereka dari gerbang ke lobi. Tetapi lagi-lagi, sikapnya justru dianggap rendah. Seorang pria berjas rapi berkata ketus, "Jangan terlalu dekat ya. Payung kamu tuh murahan. Nanti cipratan airnya kena jas gue. Tahu nggak jas gue berapa harganya?" Arman hanya mengangguk pelan. "Baik, Pak. Maafkan saya." Namun, meski hatinya berkali-kali terluka, wajah Arman tetap tenang. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan kemarahan. Dalam diam, ia hanya menatap gedung tinggi yang berdiri megah di hadapannya, lalu tersenyum samar. "Biarlah, aku masih bisa bersabar. Karena aku tahu, semua ini hanyalah sementara. Saat waktunya tiba, kebenaran akan membuka mata mereka." Di kejauhan, tanpa disadari siapapun, seorang direktur senior memperhatikan Arman dengan seksama. Tatapannya berbeda, bukan meremehkan, tapi penuh hormat. Seolah ia tahu, pria berseragam satpam lusuh itu bukanlah orang sembarangan. Malam itu, kantor sudah sepi. Lampu-lampu sebagian besar lantai padam, hanya menyisakan cahaya redup dari ruang resepsionis. Arman masih berada di posnya, duduk tenang sambil menyeruput teh hangat dari termos kecil. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari arah lift. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas abu-abu elegan muncul. Dialah Pak Surya, direktur senior yang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Rambutnya mulai memutih, tetapi wibawanya masih terasa kuat. Arman segera berdiri tegak dan memberi hormat. "Selamat malam, Pak. Ada keperluan lembur?" Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia menatap Arman dengan sorot mata penuh arti, lalu mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah. "Arman, atau sebaiknya saya panggil dengan nama asli Anda, Tuan Arman Pradipta," ucapnya pelan, nyaris berbisik. Arman terdiam. Tatapannya berubah serius. "Jadi, Bapak sudah tahu?" Pak Surya tersenyum tipis sambil mengangguk. "Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Saya ikut membangun perusahaan ini sejak awal. Saya mengenal wajah putra pendiri perusahaan, meski Anda sudah lama menghilang dari publik." Arman menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. "Saya tidak ingin ada yang tahu identitas saya sekarang. Bukan waktunya. Saya kembali bukan untuk dipuja, tapi untuk melihat siapa yang benar-benar tulus bekerja di sini." Pak Surya menatapnya dengan hormat. "Itu sebabnya Anda menyamar sebagai satpam, untuk menguji semua orang." Arman menatap lurus, matanya tajam meski senyum samar tetap terukir. "Benar, aku ingin melihat wajah asli mereka. Apakah mereka menghargai manusia dari hatinya, atau hanya dari pakaian dan jabatannya?" Sejenak ruangan itu hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Pak Surya akhirnya menunduk, memberi hormat tulus. "Baik, Tuan. Saya akan menjaga rahasia ini. Dan saya akan membantu jika Anda butuh sesuatu. Hati-hati saja, karena saya bisa melihat ada banyak karyawan yang hanya mementingkan wajah dan status, termasuk si Nadia." Mendengar nama itu, sorot mata Arman berubah dingin. Nadia, gadis itu sudah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Cepat atau lambat, ia akan menerima balasan dari sikap sombongnya. Pak Surya hanya mengangguk pelan. "Waktu akan menjawab, Tuan."
Waktu akan membuat mereka menunduk. Di balik seragam satpam lusuhnya, tersimpan wibawa seorang miliarder muda. Malam itu, untuk pertama kalinya, kebenaran mulai terkuat, meski hanya untuk segelintir orang terpilih. Sejak pertemuan rahasia dengan Pak Surya malam itu, langkah Arman semakin mantap. Ia tahu, penyamarannya sebagai satpam bukan sekadar permainan, melainkan ujian besar bagi semua orang di perusahaan ini. Setiap hari ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, berdiri di pos, memberi salam, membantu karyawan yang kesulitan. Bedanya, kini ia lebih waspada. Ia memperhatikan setiap wajah, setiap ucapan, setiap tindakan kecil yang dilakukan karyawan terhadapnya. Ada yang ramah tulus, ada yang pura-pura baik jika dilihat orang lain, dan ada pula yang terang-terangan meremehkan. Semua itu Arman catat dalam ingatannya. Suatu sore, saat ia sedang mengecek area parkir, Pak Surya mendekat dengan membawa map tebal. "Tuan, maksud saya, Arman," bisiknya hati-hati. "Saya sudah membuat daftar beberapa nama karyawan yang menurut saya tidak layak dipertahankan. Mereka hanya pintar menjilat ke atasan, tapi memperlakukan bawahan dengan buruk." Arman menerima map itu tanpa ekspresi. Ia membukanya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Bagus, Pak Surya. Ini yang saya butuhkan. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar loyal, dan siapa yang hanya bermuka dua." Ia lalu menatap langit senja yang mulai memerah. "Saat waktunya tiba, perusahaan ini akan saya bersihkan dari orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri." Namun, bukan berarti ia hanya diam. Arman mulai melakukan strategi halus. Ia sengaja membuat situasi kecil yang bisa memancing sifat asli orang-orang. Misalnya, ia berpura-pura menjatuhkan berkas penting di lobi. Sebagian karyawan pura-pura tidak melihat, bahkan ada yang menginjak kertas itu sambil berlalu. Tapi ada pula yang dengan tulus membantunya memungutinya. Lalu suatu hari, ia sengaja berdiri di depan pintu saat hujan deras. Ada karyawan yang dengan seenaknya mendorongnya agar cepat minggir. Ada juga yang dengan sopan berkata, "Terima kasih sudah payungan tadi, Mas." Semua itu menjadi catatan berharga dalam pikirannya. Sementara itu, Nadia semakin menjadi-jadi. Ia sering menyindir Arman setiap kali bertemu. Satpam kampung, jangan berdiri di situ. Nanti bikin fotoku jelek kalau difoto sama temen-temenku." Atau, "Kamu tuh pantasnya jaga parkiran motor becek, bukan gedung elit kayak gini." Setiap kata itu menusuk, tapi Arman tetap diam. Hanya tatapan matanya yang sesekali memancarkan sesuatu yang berbeda, wibawa yang tidak disadari Nadia. Malam harinya, Arman duduk sendirian di kamar kos sederhana yang ia tinggali untuk menjaga penyamarannya. Ia membuka laptop tipis dan memasukkan beberapa catatan. Di layar terlihat logo perusahaan, lalu di bawahnya daftar nama karyawan. Sebagian diberi tanda merah, sebagian hijau. Pelan-pelan, aku akan melihat siapa sebenarnya yang berhati mulia, dan siapa yang harus disingkirkan. Pada akhirnya, semua akan terbuka. Di luar jendela, hujan turun deras. Seolah langit pun tahu, badai besar sebentar lagi akan mengguncang perusahaan itu. Hari itu, suasana kantor sedang sibuk. Semua karyawan bekerja keras karena ada kontrak besar dengan klien asing yang nilainya ratusan miliar. Perusahaan berharap proyek ini bisa mendongkrak nama mereka di pasar internasional. Di lantai 15, Nadia duduk di ruangannya dengan wajah cemberut. Ia mendapat tugas penting, mengurus dokumen perjanjian kerjasama dan mengirimkannya ke klien melalui email resmi. Bagi karyawan lain, tugas itu sebuah kehormatan. Tapi bagi Nadia, itu hanya beban. "Astaga, kerjaan banyak banget. Mana sempat aku baca detailnya? Tulisannya panjang, bahasa hukum lagi. Pusing," gerutunya sambil memainkan ponsel, sibuk membalas pesan di grup arisan temannya. Tanpa membaca ulang, ia langsung menekan tombol send. Namun, yang dikirim ternyata bukan file kontrak final, melainkan draft awal yang masih penuh koreksi dan catatan internal. Lebih parah lagi, ada komentar kasar antar staf yang seharusnya tidak boleh keluar, seperti, "Klien ini terlalu cerewet, bikin ribet." Beberapa jam kemudian, telepon kantor berdering keras. Supervisor Nadia mengangkatnya, lalu wajahnya berubah pucat. "Apa? Draft salah kirim?"
Kabar itu menyebar cepat. Klien marah besar, merasa tidak dihargai, bahkan mengancam membatalkan kerjasama. Suasana kantor mendadak panik. Di ruangannya, Nadia masih santai. Namun ketika dipanggil ke ruang rapat mendadak, wajahnya mulai pucat. Semua atasan sudah duduk dengan ekspresi tegang. Pak Surya ada di sana, bahkan beberapa direktur lain pun hadir. Nadia, suara salah satu direktur terdengar dingin. Bisa jelaskan kenapa dokumen internal perusahaan terkirim ke pihak klien? Nadia tergagap. Saya mungkin sistem error. Ia mencoba menyalahkan komputer, lalu staf IT, tapi semua bukti menunjukkan. Ia yang menekan tombol kirim tanpa mengecek isi file. Beberapa rekan kerjanya mulai berbisik-bisik. Wah, gawat. Ini bisa bikin perusahaan rugi besar. Padahal dia selalu sombong. Sekali dapat tugas penting malah berantakan. Nadia merasa seluruh dunia menertawakannya. Matanya melirik ke pintu, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Arman berdiri di sana, masih mengenakan seragam satpam lusuh. Ia hanya menatap diam, tapi tatapannya menusuk. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa seolah berada di posisi yang lemah, sementara satpam yang sering ia hina kini menjadi saksi kejatuhannya. Namun ia masih mencoba menyelamatkan diri. Pokoknya ini bukan salah saya. Kalau ada yang ngawasin dokumen, seharusnya satpam-satpam kayak dia itu jaga komputer juga, jangan cuma jaga pintu. Teriaknya sambil menunjuk Arman. Suasana ruangan makin panas. Para direktur terdiam, menahan diri. Dan di tengah ketegangan itu, Pak Surya melirik Arman dengan pandangan penuh arti, seolah berkata, saatnya semakin dekat. Ruang rapat lantai 20 dipenuhi keheningan mencekam. Dinding kaca besar menampilkan pemandangan kota malam, lampu-lampu gedung berkilau, kontras dengan wajah-wajah tegang para direktur. Di tengah ruangan, Nadia berdiri gemetar. Tangan halusnya yang biasanya anggun kini menggenggam ujung blazer, basah oleh keringat dingin. Ia baru saja dituduh lalai hingga hampir menghancurkan kontrak bernilai miliaran. Seorang direktur senior menghentak meja. Ini kesalahan fatal, Nadia. Klien besar sudah mengancam memutus kerjasama. Apa kamu sadar akibatnya untuk perusahaan? Nadia mencoba membela diri. Saya hanya khilaf. Lagi pula, kenapa kesalahan sekecil itu harus diperbesar? Bukankah? Sekecil itu? Potong direktur lain dengan suara meninggi. Akibatnya perusahaan bisa kehilangan nama baik yang dibangun puluhan tahun. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Suasana makin panas. Para karyawan yang hadir hanya bisa menunduk, tak berani bicara. Tiba-tiba, pintu ruang rapat berderit terbuka. Semua kepala menoleh. Seorang pria berseragam satpam masuk dengan langkah tenang. Arman, kenapa satpam ada di sini? Nadia hampir menjerit, wajahnya merah padam. Keluar, ini bukan tempatmu. Namun, yang mengejutkan semua orang, bukan seorang pun direktur yang mengusir Arman. Justru Pak Surya berdiri dan berkata dengan suara penuh wibawa. Biarkan beliau masuk. Beliau? Nadia mengulang dengan suara parau. Arman berjalan ke tengah ruangan. Ia menatap sekeliling dengan tenang, lalu melepas topi satpamnya, meletakkannya di meja. Senyumnya samar, tapi sorot matanya tajam. Selamat malam, ucapnya dengan suara berat namun penuh wibawa. Saya pikir sudah waktunya kalian semua tahu siapa saya sebenarnya. Beberapa direktur langsung berdiri dan menunduk hormat. Selamat malam, Tuan Arman Pradipta. Nadia membeku di tempatnya. Matanya melebar, bibirnya bergetar. Tuan, Arman Pradipta. Nama itu bukan nama asing. Semua orang di ruangan tahu. Arman Pradipta adalah pewaris sekaligus pemilik sah PT Bintang Global Corp. Seorang miliarder muda yang selama ini menghilang dari publik. Arman menatap Nadia lurus. Ya, selama ini aku memang satpam di depan gedung ini. Bukan karena aku butuh uang, tapi karena aku ingin tahu siapa saja orang-orang di dalam perusahaan ini yang benar-benar punya hati. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Nadia gemetar hebat. Kakinya hampir tak kuat berdiri. Semua penghinaan, semua kata-kata kasarnya kepada Arman kini berbalik menjadi cambuk yang menyakitkan. Arman mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Tatapannya dingin. Dan sayangnya,
Nadia, kamu sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ruangan rapat terasa beku. Para direktur menunduk penuh hormat, sementara karyawan yang hadir menutup mulut, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Satpam yang selama ini diremehkan, ternyata pemilik perusahaan sendiri. Beberapa orang langsung teringat bagaimana mereka pernah menyindir Arman. Ada yang bahkan pernah menertawakannya terang-terangan. Kini wajah mereka pucat pasi, jantung berdegup kencang. Seorang karyawan pria berbisik dengan suara bergetar. Ya Tuhan, aku dulu sempat ngomong kalau dia kampungan. Kalau dia ingat. Temannya menelan ludah. Kita semua habis. Sementara itu, Nadia benar-benar kehilangan wibawa. Wajahnya memucat seperti tak berdarah. Tangannya bergetar, bibirnya gemetar, dan kakinya lemas hingga nyaris roboh. Ia tak pernah menyangka, pria yang selalu ia hina dengan kata-kata kejam itu justru bos besar, yang memiliki kekuasaan penuh atas nasibnya. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Kamu cuma satpam lusuh, mana mungkin? Arman menatapnya dingin, lalu berkata lantang agar semua mendengar. Beginilah akibatnya kalau seseorang hanya menilai dari seragam dan penampilan. Kalian semua melihatku sebagai satpam miskin tak berguna. Tapi kalian lupa, nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh baju yang ia pakai. Suasana ruangan semakin mencekam. Tak ada yang berani bersuara. Nadia akhirnya memberanikan diri, meski dengan suara bergetar. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku minta maaf, Tuan, aku. Namun sebelum ia selesai, Arman mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Cukup. Maafmu tidak bisa menghapus penghinaan yang sudah kamu lontarkan, bukan hanya kepadaku, tapi kepada harga diriku. Nadia langsung terdiam. Air matanya mulai mengalir, membasahi pipinya yang memucat. Di luar ruangan, kabar ini sudah menyebar cepat. Beberapa karyawan di lobi berbisik-bisik, bahkan ada yang melihat dari jauh dengan wajah terkejut. Satpam itu, bos besar. Gila, jadi selama ini kita semua salah menilai. Perasaan takut, malu, dan penyesalan bercampur jadi satu. Semua orang sadar, badai besar benar-benar sudah datang. Keheningan menyelimuti ruang rapat. Semua mata tertuju pada Arman, sang satpam, yang kini berdiri gagah sebagai pemilik perusahaan. Tidak ada yang berani berbisik lagi. Semua menunggu kalimat berikutnya yang akan keluar dari mulutnya. Arman menatap satu persatu wajah karyawan di ruangan itu. Beberapa langsung menunduk dalam-dalam, tak berani menatap balik. Wajah-wajah yang dulu penuh kesombongan, kini berubah pucat penuh ketakutan. Akhirnya, pandangan Arman berhenti pada sosok Nadia. Wanita cantik yang selama ini paling sering menghina dan merendahkannya. Nadia terisak, mencoba bicara, namun suaranya terputus oleh rasa takut. Saya mohon, maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Arman mendekat perlahan, suaranya tenang namun menusuk. Nadia, kesalahan terbesarmu bukan karena tidak tahu aku pemilik perusahaan. Tapi karena kamu selalu menilai orang dari luarnya. Kamu hina satpam, kamu injak harga diri orang kecil, hanya karena merasa lebih tinggi. Itu yang membuatmu buta. Nadia terisak semakin keras, lututnya gemetar. Jadi, apakah saya akan dipecat? Arman terdiam sesaat, lalu menoleh ke arah semua karyawan. Hari ini aku tidak akan memecat siapapun. Tapi dengar baik-baik, mulai saat ini, siapapun yang meremehkan pekerjaan orang lain, siapapun yang menghina mereka yang dianggap kecil, tidak punya tempat lagi di perusahaan ini. Semua karyawan mengangguk cepat, wajah mereka penuh rasa takut bercampur lega. Arman kembali menatap Nadia. Kamu tetap bekerja di sini. Tapi bukan lagi sebagai manajer. Mulai besok, kamu akan turun menjadi staf biasa. Biar kamu belajar merasakan bagaimana rasanya diremehkan. Nadia menutup wajahnya, menangis terseduh-seduh. Ia tak bisa membantah, hanya bisa menerima balasan yang setimpal. Sementara itu, karyawan lain yang dulu menghina Arman merasa hatinya mencelos. Mereka sadar, pelajaran besar baru saja diberikan di depan mata mereka. Arman kemudian berdiri tegap, suaranya lantang namun penuh wibawa. Ingat baik-baik, tidak ada pekerjaan yang hina, hanya ada hati manusia yang membuatnya hina.
Mulai hari ini, perusahaan ini harus berjalan dengan rasa hormat dan keadilan. Siapapun yang lupa akan hal itu, akan berhadapan langsung denganku. Suara tepuk tangan terdengar perlahan, dimulai dari seorang direktur senior, lalu disusul yang lain. Suasana ruangan berubah, dari mencekam menjadi penuh hormat kepada sosok Arman. Di luar gedung, berita tentang satpam pemilik perusahaan menyebar cepat. Banyak orang terinspirasi. Banyak juga yang malu karena dulu pernah meremehkan. Sementara Nadia hanya bisa menangis dalam diam, menyesali kesombongannya. Dan Arman? Ia tersenyum tenang. Hari itu, ia bukan lagi hanya seorang satpam, tapi pemimpin sejati yang mengajarkan arti hormat, kesabaran, dan harga diri.